Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah kelas 1B hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Ayo, sebelum pelajaran dimulai, duduknya yang tertib, disimak baik-baik penjelasan Bu Al hari ini ya. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang yang pertama, aturan merawat tanaman di rumah. 2, menulis ungkapan pemberian pujian. Dan yang ketiga, anak-anak, kita akan belajar langkah-langkah membuat karya 3 dimensi. Membuat pohon ya hari ini. Karya hari ini adalah membuat pohon dari kertas lipat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah suasana di rumahnya Siti dan Dayu ini ya. Siti dan Dayu sedang bermain anak-anak. Nah, kalau anak-anak melihat tumbuhan di sekitarnya itu sangat hijau, beraneka macam tumbuhan. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak? Pasti anak-anak akan senang ya melihat lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu pasti akan senang. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita sehat, bersih, dan asri? Nah, anak-anak harus merawatnya ya. Coba diperhatikan, ini adalah Udin dan ibunya. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Nah, kalau senang pasti tugasnya akan ringan. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga, berwarna-warni. Halaman Udin akan menjadi indah dilihat ya. Apa saja anak-anak aturan untuk merawat yang kalian temui dalam teks di atas? Nah, ini menyiram tanaman. Tanamannya harus disiram. Nah, ini adalah aturannya. Perhatikan ini ya. Ini ada aturan merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman setiap sore. 2, mencabuti rumput liar. 3, memotong dahan ranting yang kering. 4, memberi pupuk. Dan yang kelima, menggemburkan tanah di sekeliling tanaman. Nah, anak-anak, dari semua aturan di atas, manakah yang sering anak-anak lakukan? Yang mana ya? Paling yang nomor 1 ini ya yang sering ya, menyiram tanaman setiap sore. Nah, minimal nomor 1 ini ya. Coba membantu mama untuk merawat tanaman di rumahnya masing-masing. Menyiram tanaman setiap sore. Jangan siang hari ya, tapi sore hari. Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan pujian. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Berikut ini contoh yang diberikan oleh ibu ya. Ini contoh kalimat pujian. Bagaimana kalimatnya? Perhatikan. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Anak-anak, ini adalah kalimat pujian. Kalau buat kalimat pujian harus jelas ya, menyebutkan nama siapa yang dipuji. Terus kalimat pujiannya apa? Di sini ini ya. Kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Nah, kalau dipuji, Udin tidak lupa bilang terima kasih ibu. Nah, anak-anak, sikap atau perbuatan yang baik harus dipuji agar kita semangat untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah,
Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin sering memberikan pujian kepada ibu. Coba diperhatikan pujiannya Udin untuk ibunya. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih Udin. Ibunya juga mengucap terima kasih. Jangan lupa anak-anak, ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan pujian. Jangan diam saja kalau dipuji ya. Nah ini sekarang kita akan diskusi tentang aturan atau wawancara ya. Ini kalau di kelas ini Bu Al pasti menugaskan kamu untuk wawancara dengan temanmu. Tapi hari ini cukup anak-anak pahami aja, ini adalah contoh wawancara yang dilakukan oleh Udin ya. Udin melakukan wawancara kepada Beni, Edo, Siti, Lani, dan Dayu. Nah nih hasil wawancaranya. Wawancara tentang tanaman yang dimiliki apa? Beni ternyata memiliki tanaman tomat. Cara merawatnya bagaimana Beni? Nah, menyiram, mencabut rumput liar. Nah, anak-anak nanti dibaca sendiri ya lanjutannya bagaimana Edo merawat tanaman, Siti, Lani, dan Dayu. Bu Al lanjutkan. Setelah mewawancarai teman, cobalah berlatih membuat kalimat pujian kepada temanmu. Berikan pujian kepada teman yang suka merawat tanaman. Tulislah nama dan pujian dengan jelas. Ucapkan pula terima kasih kepada teman yang memberikan pujian. Nah, ini cukup dibuat latihan saja. Ya, pujian yang diberikan untuk Beni misalkan. Apa yang dilakukan Beni tadi? Kita puji adalah, kamu hebat Beni, pantas tanamanmu terlihat subur karena kamu rajin sekali menyiram tanaman dan memberi pupuk pada tanamanmu. Kira-kira yang diucapkan Beni apa? Terima kasih Udin. Nah, dia kalau dipuji mengucapkan terima kasih. Anak-anak Bu Al ulang lagi. Kalau memuji itu harus disebut siapa yang dipuji. Ini Beni yang dipuji ya. Hebat Beni. Terus yang dipuji itu apanya yang dipuji? Yang dipuji adalah karena Beni pandai merawat tanaman ya. Tanamannya menjadi subur. Nah ini ya. Nah kita lanjutkan ya. Ini sudah paham ya tentang kalimat pujian? Nanti diulang sendiri. Nanti berlatih membuat kalimat pujiannya. Nah sekarang anak-anak kita akan berlatih tentang karya 3 dimensi. Membuat pohon, karya pohon ini ya dari bahan kertas origami atau kertas asturo. Perhatikan ini adalah contoh karya kakak kelas kalian yang sekarang udah kelas 2 nih ya. Nih, ini kemarin membuat maket anak-anak, maket kebun. Tadi anak-anak sekarang ini cukup membuat, nanti tugas SBDP-nya minggu ini cukup membuat pohon, 2 pohon dengan bentuk yang berbeda. Ini seperti ini ya. Nah, nanti dibuat tapi diperhatikan dulu. Nanti dikumpulkannya pada pembelajaran 4 anak-anak. Tidak harus hari ini. Hari ini anak-anak cukup berlatih saja. Bagaimana cara membuatnya? Disiapkan alatnya, gunting, kertas, atau karton berwarna, dan lem. Lemnya kalau lem yang lengket tuh lem uhu itu, atau lem kastol ya. Ini bahan-bahannya anak-anak diperhatikan di bukumu juga ada. Nah sekarang kita simak videonya ya. Ini supaya lebih paham. Disimak dulu videonya tentang karya 3 dimensi membuat pohon. Nah anak ini menggunakan kertas lipat atau kertas origami yang bolak-balik yang ada warnanya. Nah dilipat jadi 2 kertasnya. Iya, dilipat jadi 2. Perhatikan caranya, nanti diikuti. Boleh ambil kertas, langsung ambil kertas yang sudah memiliki. Membutuhkan 4 ini ya, 4 kertas lipat. Terus ini anak-anak disatukan atau ditumpuk gitu ya.
ada 4 kertas. Nah, disatukan dengan rapi, kanan kirinya sama. Terus supaya rapi, supaya waktu digambar gak lari-lari ya, gak kemana-mana, di staples ya. Nah, perhatikan. Nah, ini bisa meminta bantuan kakak atau mamanya ya. Nah, langkah berikutnya ambil spidol atau pensil boleh. Nah, anak-anak silahkan menggambar bentuk pohonnya. Perhatikan itu. Nah, ini membuat sketsa atau gambarnya, membuat gambar pohonnya. Ini membuat pohon beringin ini ya. Nah, ini boleh bentuknya, boleh nanti bentuk pohonnya boleh bermacam-macam, anak-anak silahkan. Nah, ini langkah berikutnya adalah menggunting. Menggunting disesuaikan dengan yang telah digambar tadi ya. Nanti minta bantuan mama untuk mengguntingnya supaya ini ya, hati-hati kalau menggunting sendiri ya, jangan sampai kena tangannya. Nah, perlu diwaspadai ya ini supaya tidak sampai kena tangannya. Ini ada 4 tadi anak-anak kertasnya. Nah, karena kertas lipat ya gampang digunting ini ya. Nah, ini jadi 4. Coba diperhatikan. Ada 4, kita susun itu ya, ada 4. Terus langkah berikutnya adalah kita menyatukannya dengan apa? Dengan lem. Boleh lem uhu. Kalau kertas lipat biasa ini bisa menggunakan lem biasa ya juga bisa. Tapi yang lebih bisa biar lebih lengket itu yang bagus lem ini ya, lem uhu. Nah, coba diperhatikan bagaimana cara menyatukannya. Nah, disatukan itu ya, pelan-pelan. Pojoknya dilem disatukan. Nah, jadi ya, ini baru dua kertas yang dipotong tadi. Ambil lagi. Nah, untuk berikutnya dilem lagi. Harus sabar anak-anak, ini memang mengerjakannya harus sabar. Nah, untuk melatih kesabaran biar pohonnya tampak rapi dan indah. Nah, ini ya, disatukan lagi. Nah, disatukan lagi. Terus yang terakhir anak-anak, ini pohonnya. Supaya nanti biar ini ya, kalau 4 itu nanti bisa berdiri pohonnya. Kalau memakai kertas asturo itu tidak gampang ini ya anak-anak, tidak gampang, pohonnya tidak ketabrak angin ini ya, itu nggak gampang roboh pohonnya. Nah, ini anak-anak, tapi boleh menggunakan kertas lipat juga boleh. Punya semua kan di rumah ya kalau kertas lipat? Nah, pasti punya. Kalau nggak punya gimana Bu Al? Ya kalau nggak punya dipunya-punyakan, beli ya. Bisa beli ya, banyak ini. Nah, ini sudah jadi pohonnya anak-anak. Gampang kan? Gampang apa gampang? Gampang ya. Nanti tugas ini akan dikumpulkan di pembelajaran keempat. Membuat 2 pohon yang bentuknya berbeda ya. Anak-anak nanti difoto, dikirim ke e-learning pada pembelajaran yang keempat. Sekarang berlatih dulu anak-anak ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak bisa berlatih membuat tanaman yang bagus dari kertas origami bersama orang tua. Jangan lupa untuk merawat tanaman yang ada di rumah. Disiram ya tanamannya supaya subur dan indah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya anak-anak semangat ya mengikuti Zoom TIK bersama Pak Nahel dan Zoom Quran Hadis bersama Bu Titin. 1B, bisa berprestasi.